Oke, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Ahmad Shogir. Dan kali ini saya ingin kembali berkolaborasi dengan adik saya, YouTuber juga, tapi sudah lama nggak muncul-muncul videonya di channel YouTube-nya. Apa kabar, bro? Alhamdulillah baik. Let's try banget, lemes banget. Tanggung bulan apa? Tanggung bulan dan nggak punya duit. Kenapa channel YouTube-nya kok jarang ada videonya yang baru-baru? Alasannya kenapa? Waktu buat kerja masih belum nemu, capek pulang kerja, belum dapat waktu luangnya, belum bisa manfaatin waktu luangnya. Karena buat istirahat pulang kerja langsung tidur, belum bisa ngedit dan lain-lain. Sebenarnya materi udah ada, bro. Materinya udah ada, cuman malas ngeditnya doang. Iya. Ya emang biasa kayak gitu. Itulah sebuah tantangan seorang YouTuber bahwa membuat konten bisa, tapi ngeditnya sama. Jadi kayak gitu. Banyak video, banyak banget sebenarnya videonya udah dikumpulin. Tapi editingnya, aduh, ya cuman itulah perjuangan, itulah sebuah proses belajar. Gitu. Nah, kesibukannya sekarang kerjanya, ceritain lah di mana kerjanya sekarang. Kerja kita di bagian hotel, housekeeping, bagian bersihin kamar. Dan itu di daerah Cikini Raya nomor 81, Hotel Cikini namanya. Kalau mau itu silakan mampir. Kali gitu mau check in. Saya mampir. Promosi ngapain? Ntar kalau subscribernya udah Berapa? 100.000 masih jauh banget. Sekarang baru 185. Nggak tahu nambah udah nambah lagi atau belum. Keburu kok. Keburu apanya? 2 tahun lagi tapi. Ya memang itulah pekerjaannya. Dia sekolah di SMK perhotelan. Jadi kerjanya ya di hotel. Lihat cewek-cewek. Ajib dong. Kirim lah. Mau aja emang. susutnya. Mau emang. Jangan. Ceweknya maksudnya mau gitu. Mau muntah. Itu jadi pertanyaan. Oke bro, kita ngobrol apa sekarang? Jarang-jarang. Dikit lagi mau berangkat kerja. Iya benar. Kita sempetin waktu buat ngobrol-ngobrol, ketemu sama fans-fansnya. Mungkin ada di subscribernya Ahmad Shogir kali ya. Ada yang ngefans juga. Kalau yang ngefans silakan subscribe juga channelnya Jimmy Ahmad. Iya. Jimmy Ahmad. Udah ganti ini. Kan gara-gara udah belum apa namanya lama dibuka nih jadi lupa. Ya juga ganti-ganti Nama doang. Oke. Banyak orang teman-teman kita khususnya teman-teman kita banyak yang masih belum tahu. Mungkin masih banyak yang belum tahu. Kalau orang yang udah subscribe Agung Hapsah, Raditya Dika atau lain sebagainya, mungkin ada di situ video-videonya seorang YouTuber itu keuntungannya dari mana ya, bro? Ya. Nah, kita kali ini kita mau ngasih tahu buat teman-teman yang belum tahu keuntungan YouTuber itu dari mana. Bang, keuntungannya dari mana sih, bro? Keuntungannya dari mana? Dari iklan. Yang pertama keuntungannya sebenarnya apa ya? Dasarnya sih dari iklan YouTube yang ditampilin. Jadi video kita yang ada di samping sana. Sekarang nggak ada, tapi nanti ada di sana. Ada. Yang di samping sana ada iklan dan di bawah video itu ada iklan. Ada. Rabotan namanya. Tempat sampah mulu di bawah. Jadi di samping dan di bawah itu adalah tampilan iklan. Gitu. Tapi pun tidak langsung juga kita dapat keuntungan dari iklan itu. Jadi ada sekitar ini sesuatu yang saya tahu yang hanya general aja ya. Kalau bagi kalian yang pengen tahu secara detailnya silakan berkunjung ke channelnya Agung Hapsah. Situ saya lihat dia menjelaskannya secara detail. Jadi di sini kita gambarin secara yang general aja. Simple. Jadi intinya di sana ada iklan, di sini ada iklan. Nah, kalau teman-teman ngeklik atau membiarkan iklan, ada juga iklan berbasis video skip. Bisa di skip. Nah, itu juga ya, keuntungannya dari situ. Nah, video itu lebih besar keuntungannya, bro, daripada yang ada di sana sama yang di bawah. Lebih gede itu. Ya, lebih gede yang di skip. Tapi itu kan semuanya otomatis dari YouTube-nya. Jadi ada yang di skip, ada juga yang munculnya di bawah.
Ya beruntung bagi yang dapat iklannya bisa di skip. Tapi pun kalau yang nonton nggak skip. Ya, keuntungan kita dari YouTuber itu adalah nonton membiarkan iklannya berjalan dari awal sampai akhir, atau juga dari awal sampai setengah. Dari setengah kita juga dapat keuntungan, dan keuntungannya pun nggak langsung karena kita pihak ketiga ya. Pihak ketiga. Jadi perusahaan produk bekerja sama dengan YouTube. Nah, YouTube baru ke kita YouTuber. Jadi kita bagi-bagi komisi lah. Ke YouTube dapat komisi, YouTube dapat komisi dari perusahaan itu, kita dapat komisi lagi dari YouTube. Tapi kita dapat sisaan. Iya. Tapi nggak ada salahnya kita berusaha. Cuman intinya kalau di YouTube itu banyak hal yang kita pelajari, Bu. Apa itu? Yang diantaranya kayak kita ngomong. Ini saya ngomong seperti ini udah agak lancaran, agak mendingan, agak lebih cepetan dibandingin yang sebelum-sebelumnya. Bikin orang ngantuk. Nah, itulah latihan buat kita seorang YouTubernya adalah berbicara, ngomong, mengatur, menata bahasanya, berusaha mengatur bahasa dengan baik dan benar. Kalau kursus di konsep, gitu. Itu yang buat kita berbicara. Terus juga yang paling penting juga adalah editing. Kalau kita bisa bikin video tapi nggak bisa ngedit, bisa ngebong. Ya dari video-video yang sekian banyak nggak bisa ngedit. Ya bisa kalau kita udah subscriber banyak, minta bantuan orang lain, bayar editor, baru ngasih duit. Tapi subscribernya masalahnya kita masih sedikit. Berapa? Nggak ditanya. Baru 185. Kalau penasaran lihat aja sendiri. Iya itu. Terus ada lagi bro keuntungan dari seorang YouTubernya, bukan jadi kalau tadi dari kita orang ketiga, nah ada lagi dari perusahaan yang langsung minta di endorse, istilahnya endorse, diiklanin. Misalnya baju perusahaan mana gitu minta di endorse, kita buat videonya. Nah itu lebih gede lagi. Tapi di channel kita You and Me masih belum ada, mungkin karena subscribernya masih sedikit, jadinya masih belum ada yang menawarkan endorse. Mudah-mudahan setelah video ini kita ada yang di endorse-nya. Amin. Endorse itu N itu terakhir, dot itu pintu terakhir. Keluar dong. Iya. Jadi ya yang penting kita belajar aja bro, bikin konten yang jauh lebih menarik, jauh lebih informatif. Itu dulu yang kita buat. Kemudian iklan-iklan, keuntungan lain sebagainya itu nomor sekian lah. Kita perlu tapi nomor sekian. Tapi pengennya sih cepet. Pengennya cepet tapi tetap nggak bisa proses. Saya bikin akun YouTube dari 2009. Kita lagi jadi curhat. Dari 2009 konten videonya nggak berubah-berubah. Ternyata di 2016 awal saya merubah konsep videonya, yang tadinya saya di belakang layar, sekarang saya tampil di depan layar. Tapi alhamdulillah perkembangannya jauh lebih cepat dibandingin 2009 sampai 2015 cuma 75 subscriber. Itu pun pasif. Nggak tahu dia nonton apa enggak pada. Tapi sekarang udah 185, mudah-mudahan biar aktif, biar makin melejit lagi bro. Terus itu tadi keuntungan dari YouTuber. Jual baju, endorse, apa lagi ya? Kitanya dari YouTubernya juga jual apa kita? Jual diri. Jual barang bro. Kita juga harus pintar juga mempromosikan barang kalau kita punya barang ya. Gitu. Kita punya modal. Juga melatih untuk sales and marketing. Betul, that's right. Apalagi kalau situ yang tahu apa untuk dari YouTuber itu yang bisa dipelajarin? Apa ya? Tadi udah sebutin semua, ilmu udah ada. Terus ya ilmunya itu kan tadi ilmu berbicara, ilmu media. Ilmu apa lagi? Apa lagi? Ilmu nggak malu di depan kamera. Iya, itu paling utama itu. Ya walaupun suara kita cempreng di mana, situ suaranya agak-agak gimana gitu ya. Jadi kita melatih kepedean. Jadi jangan malu-malu buat newbie ya. Seperti saya juga termasuk newbie. Newbie 2009. Apa?
newbie YouTuber jangan pernah malu untuk mengeksplor, tapi dalam kurung harus yang positif, jangan yang negatif. Jadi diusahakan kontennya yang positif, bro. Jangan hal-hal yang negatif, provokatif dan lain sebagainya. Diusahain jangan kayak gitu. Karena kita ini dilihat sama dunia, bukan hanya Indonesia doang. Jadi dunia, semua video kita dipantau. Google itu kalau nggak salah Amerika ya, Texas, California, kantor servernya. Ya tidak. Ya pokoknya di sana, daerah sana lah. Jadi kita sebenarnya dipantau, kegiatan kita, video kita, aktivitas kita dipantau di sana. Jadi akan menjadi sebuah survei kalau misalnya kita menampilkan video-video yang negatif mulu. Wah, ini orang provokasi. Wah, ini orang sara. Wah, ini orang penghinaan. Wah, ini orang gila. Iya. Terus sebenarnya ada lagi, bro. Di YouTube itu ada ilmu namanya tadi yang disebutin marketing atau promosi. Sebenarnya pahlawan, kalau menurut saya, seorang pahlawan yang paling sangat berpahlawan adalah orang yang mendokumentasikan sesuatu. That's right. Contoh pahlawan kita, Bapak Presiden pertama kita, Bapak Soekarno. Kirain lupa. Bapak Presiden kita bisa dikenal sama orang banyak, bisa diketahui sama anak-anak zaman sekarang karena apa? Dokumentasi. Ada foto, video. Zaman dulu mungkin lebih banyak foto, itu pun hitam putih. Tapi sebenarnya adalah orang yang sangat berjasa dari seorang pahlawan itu adalah fotografi, seorang dokumentasi, seorang video maker. Seorang sekarang istilah kerennya YouTuber gitu. Jadi itu jasanya. Ada jasanya, bro. Jadi makanya jangan pernah takut mencoba memulai sesuatu yang baru, hal yang positif, hal yang baik. Apalagi, bro? Oke, aku mau ikut dulu ya. Tidak efek. Planning. Kira-kira bulan depan punya planning nggak bikin video atau mau gimana konsepnya? Tidak ada gambaran? Belum ada. Atau sketsa lah? Nggak ada. Soalnya selalu bikin video itu selalu dadakan. Tapi editnya belum jadi. Jadi masih berbasis vlog? Berbasis vlog. Sama juga, saya juga masih lebih banyak vlog. Tapi nggak apa-apa, kita belajar nge-vlog itu pun spontan, berbicara secara spontan. Mensinkronkan antara otak dan mulut. Otaknya langsung bekerja seret, ini langsung keluar omongannya. Nggak apa-apa, belajar respon. Kali aja kita bisa mengaktifkan otak-otak kita yang sudah lama tertidur. Jadi otak kita ini baru masih berapa persen ya? Masih belum ada 5%, 2% pun. Albert Einstein menggunakan otaknya berapa persen gitu. Nah, itu Albert Einstein belum 50% kalau nggak salah belum informasinya. Jadi itu Albert Einstein 50% aja belum dipakai. Apalagi kita. Satu mungkin juga belum. Gitu. Jadi makanya kita latih, kita kembangkan keterampilan. Semuanya ini sebuah keterampilan berbicara, keterampilan memberanikan diri, keterampilan banyak. Biar otak-otak kita semuanya aktif. Tapi jangan aktif seperti bom. Bisa meledak. Boom. Oke. Apa lagi? Bikin video singkatnya dadakan kita juga ini. Ini vlog dadakan juga, nggak ada konsep. Intinya sih sebenarnya cuma pengen ngasih tahu keuntungan YouTuber itu dari mana. Jadi buat kalian yang pengen tahu jelas, pengen tahu secara detail, silahkan berkunjung ke channelnya Agung Hapsa. Dia itu pemuda yang menurut saya is the best. Masih sekarang kalau nggak salah kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA dia sudah bisa membuat video yang luar biasa. Dan saya pun belajar edit dari dia. Adobe Premiere Pro dari dia.
Kum, bagi ilmunya dong. Kirim-kirim dong. Stres. Mana orangnya? Ya. Oke, cukup. Nanti diputerin itunya. Oke, mungkin sekian bro, kita bikin Oke. videonya. Next time mudah-mudahan doakan kita semua, dukung kita semua biar bisa menjadi YouTuber yang berkualitas, YouTuber Indonesia yang berkualitas. Sudah banyak bermanfaat pastinya juga. ya. Mudah-mudahan kita juga bisa bergabung, berkolaborasi dengan Reza Octavian, seorang gamer, Coba atau lagi. juga bisa ke Can. Eko Gustiwana Ya. yang suka mainin musik, orang ngomong bisa dimusikin. Terus bisa juga gimana sih? Chandra Liao gimana? Wabji. Wip ya? Wip. Terus yang paling saya acung jempol adalah Raditya Dika, YouTuber Indonesia yang subscribernya sudah mencapai 2 jutaan. Gitu. Bang Radit, you are my inspiration. Inspiration. Oke, I think enough. Ya. Kita cukupkan berngobrol-ngobrol singkatnya bersama Siapa? Ahmad Jimmy Ahmad. Namanya yang mana? Coba lihat dulu. Iya, lihat dulu. Iya. Kalau saya mah konsisten. Durasi. Ahmad Sogir. Ahmad Dimi. Ya. Oke, jangan lupa buat kalian semua untuk subscribe, like, share, and comment. Penting banget. Selalu saya garis bawahin. Komentarin videonya. Kasih masukan buat kita seorang YouTuber newbie Agar menjadi lebih baik lagi dan lebih berkualitas. Closing bro. Oke. Closing. Hmm. Closing. Oke, thank you for watching dan jangan lupa buat always stay in here di channelnya Ahmad Sogir. Betul nggak? That's right. Alright. And see you next time. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Ya. Pak Ul.